Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Salam Sabahari dengan NIM 2102111110023 dari kelas manajemen E. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kesimpulan. Pengertian kesimpulan. Kesimpulan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif dari uraian sebelumnya. Sementara secara umum, kesimpulan dapat diartikan sebagai suatu proporsi, yaitu kalimat yang disampaikan, dari sebuah paragraf bacaan yang kita baca. Menurut Vocaluburi, pengertian kesimpulan adalah sebuah bagian yang berada di posisi paling akhir pada suatu hal, atau menjadi hal yang paling akhir dari sebuah hasil. Setiap hal dapat dikategorikan menjadi beberapa bagian tertentu, atau untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam, biasanya seseorang bisa memperolehnya dari akhir sebuah hal. Jenis-jenis kesimpulan yang pertama ada perbandingan atau comparison. Adalah jenis kesimpulan yang hasilnya diperoleh dari membandingkan dua hal secara bebas. Karena tema yang diangkat dalam karya tulis ini tidak terbatas. Unsur yang dibandingkan dari dua hal tersebut pun tidak terbatas pula. Yang kedua ada sebab akibat atau causation, yaitu jenis kesimpulan sebab akibat merupakan penilaian yang didapat berdasarkan hasil tindakan, fenomena, atau peristiwa yang mengakibatkan suatu perubahan. Yang ketiga yaitu ada penilaian atau assessment. Penilaian atau assessment adalah jenis kesimpulan yang bersifat subjektif dari pembuat karya tulis itu sendiri. Kesimpulan ini diambil setelah memberikan data-data sebagai bukti. Selanjutnya ada metode-metode dalam menuliskan kesimpulan. Yang pertama yaitu ada metode generalisasi. Metode ini sangat sering digunakan dalam membuat kesimpulan, terutama dalam karya tulis ilmiah seperti makalah, artikel, paper, dan lainnya. Kamu yang akan membuat kesimpulan dengan metode ini akan mengulas secara keseluruhan masalahnya terlebih dahulu, baru kemudian menjadikannya fokus penelitian. Kedua, ada metode korelasi. Secara sederhana, korelasi dapat diartikan sebagai hubungan. Serupa dengan metode generalisasi atau analogi, metode ini pun diawali dengan mengulas semua topik pembahasan dari sebuah karya tulis. Metode korelasi dilakukan dengan cara mencari fokus dan mencari hubungan sebab akibat yang terjadi dalam sebuah penelitian. Metode analogi. Metode yang dilakukan dan memberikan pandangan atau menyampaikan pokok atau gagas penelitian menjadi lebih mudah dan sederhana. Metode ini biasanya digunakan pada penelitian yang bersifat ilmiah. Terakhir yaitu cara membuat kesimpulan. Yang pertama yaitu menyatakan kembali topik penelitian. Yang kedua menyatakan kembali tesis. Dan yang ketiga merangkum poin-poin utama penelitian. Yang keempat menghubungkan signifikan atau hasil dari poin-poin utama. Dan yang terakhir yaitu simpulkan pemikiran.